Halo teman-teman, selamat datang di Infispot dengan saya Ava. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari PH Cinema Kontrakan. Cinema Kontrakan. Nah, ini yang bikin web series ini nih, Kama. 3 episode aja mas ya? Ya, 3 episode. Namanya siapa mas? Nama saya Sandi. Hasan kita datang ini, Mas Sandi ini karena proper banget nih dalam dunia seni, dalam dunia perfilman nih. Kira-kira nama Kama ini dari mana sih mas? Kalau Kama itu diambil dari salah satu bisa dibilang mungkin teman dari salah satu grup kami juga. Terus Yang waktu itu pernah mungkin mungkin semacam teman dunia lainnya sih mas. Yang pernah ketemu di antara di mimpi atau di waktu pernah sakit tuh, terus ketemu ada sosok itu gitu. salah satu tafsir mistis nih. bisa dilihat seperti itu. Kalau sosok Kama ini sebenarnya ada, cuman ceritanya kita buat, tapi tokohnya ada. Ceritanya fiktif. Iya ceritanya. Cuman kemudian dari bagaimana terus Kama itu ada, entah dari rambutnya, entah dari gestur tubuhnya, sama, kurang lebih sama. Berarti ini film yang diambil dari mimpi, salah satu mimpi. Dari pengalaman Malah. Dari pengalaman dunia mistisnya temannya Mas Andi ini, salah satu krunya. Terus berapa lama ya Mas? Proses pembuatan? Proses pembuatannya kalau dari praproduksi itu sendiri mungkin sekitar 1 minggu. Itu ada blocking talent, blocking kamera. Tapi kalau produksi ketika semua take itu 4 hari. 4 hari. Ada berapa episode Mas? Episodenya ada 3. Kita bagi jadi 3 episode. Kira-kira tuh kendala apa saja Mas ya? Dari episode 1 deh. Kalau kendala pasti ada ya mas, pasti ada. Kendala itu semua hal yang berbau lapangan, nah itu syuting dari sinema Kontrakan sendiri, syuting web series atau syuting seperti ini kan pasti ada kendalanya. Cuman alhamdulillah mungkin nggak ada sih, bisa dibilang nggak ada kendala yang lalu kemudian jadi momok menakutkan buat teman-teman. Kendala yang fatal itu alhamdulillah 4 hari itu lancar-lancar aja. Nah, kira-kira nih dari teman-teman kan pasti nggak tahu tuh kendala itu dari mana sih? Gimana sih caranya? Gimana sih Mas caranya? Kalau kendala mungkin ini bagi Kira-kira sudut pandang saya ngatasin masalah lah yang belum terjadi itu. Kalau kendala kan pasti ada kendala yang berbau dengan teknis atau juga kendala dari masing-masing personil, masing-masing person dari kru kita. Nah, di persiapan di episode 3 episode ini setelah masuk tim web series Kama itu sebelumnya kan kita udah pernah ada syuting remake. Iya. Dan di semester 3 pernah tuh. Iya, dan sudah remake itu kita ngambil kebetulan kebagiannya film screenshot, dan jumlah dari kelompok yang kemarin dan yang sekarang itu hampir sama. Mungkin ada sekitar 3 teman aja yang berubah. Berarti chemistry udah bentuk ya Mas ya? Pada remake itu nggak sepenuhnya terbentuk sebenarnya. Ada pasti itu lebih ada kekurangannya juga. Cuman untuk kemudian kita bakal siap buat 3 episode 4 hari syuting ini, kita ngadain evaluasi dulu. Kan ada 3 orang yang baru nih, tapi selebihnya kan sama. Kalau yang sama kita bicara di evaluasi pertama, kira-kira kendala apa yang kemarin terjadi di remake dari segi apapun, bahkan dari segi emosi pun juga, dari segi teknis mungkin juga iya, persiapan waktu, persiapan tempat dan lain-lain kita omongin di situ. Kalau yang 3 orang baru tadi, teman-teman kita yang kru baru tadi, ya kita minta kira-kira kendala apa sih menurutmu yang sekiranya akan terjadi. Nah, kita itu berangkat dari satu kertas judul, kita kumpul bersama. Di baliknya kita tulis nama. Kalau buat person, kalau buat kelompok kita tulis kelompok, all crew lah. Kita tulis keresahannya, misal masnya nih, oh jangan terlalu egois atau jangan terlalu
bekas sedikit lah gitu kita tulis. Lalu kemudian kertas itu udah kumpul dari semua orang, dari semua kru kita udah kumpul kertas. Kalau yang buat kru ya kita bacain bareng-bareng buat kru, karena buat introspeksi diri kita sendiri juga. Kalau yang buat personal, biarkan personalnya saja yang baca. Sebenarnya evaluasi pertama itu bukan tentang siapa yang salah sih mas, cuman kita lihat kamu salah misalkan, tapi tidak menutup kemungkinan kru lain juga bakal melakukan kesalahan yang sama. Di situ kita sama-sama belajar buat persiapan segala kondisi. Kalau 4 hari syuting itu kan pasti ada masalah nih, cuma kan ada kemudian masalah yang harusnya bisa kita antisipasi. Walaupun 4 hari syuting pasti ada masalah yang di luar nalar kita, surprise-nya pasti ada. Pasti ada. Jadi ya kita ngakalinya gitu, evaluasi semua masalah diomongin, karena alhamdulillah teman-teman juga support, saling ngasih masukan, introspeksi diri di situ, kemudian bisa nurunin ego. Karena teman-teman mungkin juga butuh masukan itu sebenarnya, cuma nggak bisa diungkapin aja. Dan adanya evaluasi ya sarana penyaluran aspirasi tadi sebenarnya, sama kritikan. Berarti ini salah satu basic ya teman-teman ya, salah satu basic chemistry, mendirikan chemistry dalam kelompok tuh gimana sih, kayak gitu. Jadi kita tuh gak bisa mendem masalah satu sama lain di awal tuh, aduh bakal fatal banget sih di produksi, di para produksi bakalan itu masalah basic dalam kelompok biasanya. Nah biasanya dengan adanya Mas Andi ini cara ngatasinnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu deh solusi yang lain mungkin. Iya kan, semalam pasti ada caranya terus sendiri. Cuman kalau cara dari kami seperti itu. Untuk yang episode kedua gimana mas? Aman-aman aja? Alhamdulillah aman nih mas. Kalau dari episode 1 sampai 3 mungkin kendala lagi-lagi cuaca, sebenarnya cuaca. Karena kan cuaca adalah salah satu kendala yang tidak bisa kita duga. Cuaca itu waktu hari kedua kalau nggak salah itu sempat hujan, hari kedua dan hari ketiga. Cuman hujannya alhamdulillah cuma bentar, 1,5 jam sampai 2 jam. Cuman justru malah jadi bisa teman-teman bisa keep energi dulu, ngecas energi dulu gitu. Alhamdulillah. Iya soalnya kan nggak semua orang energinya sama. Ada yang cepet habis, ada yang kalah. Berarti syuting 4 hari kan mas? Syuting 4 hari, berarti pembagian episode itu gimana? Pembagian episode itu di episode 1 biar apa gitu? Itu tadi udah runtut tuh. Dari pertama kita bakal ngambil sini ini sampai sini. Dari kedua kita bakal ngambil sini ini sampai sini ini, 3 sini ini sampai sini ini. Kan kebetulan ada kendala salah satu dari calon kita datang telat. Kita juga memaklumi sebenarnya. Justru malah kita jadi belajar bagaimana mengubah plan. Karena kalau di lapangan kita pasang A sampai D, yang kita ambil plan Z. Itu pasti terjadi. Pesan dari alam semesta langsung. Dan alhamdulillah kita rombak lagi syutingnya. Ya udah dirombak aja. Ini gini. Oke, setuju. Kita jalan gitu. Gitu berarti syutingnya tuh bukan gimana ya? Satu hari satu episode itu enggak ya? Sebenarnya enggak juga. Enggak ditarget kayak gitu kan. Pertamanya dari target, cuman lagi-lagi ada surprise itu. Ya kemudian kita harus menyiapkan plan-plan lain. Berarti kan pasti dengan adanya masalah kayak gitu kan mas, kayak budget sewa dan lain gimana mas? Kalau budget buat sewa, alhamdulillah kita aman karena kebanyakan mungkin kita dapat alat dari lagi-lagi relasi. Nggak banyak alat yang nggak banyak kemudian uang keluar yang untuk sewa alat. Berarti aman lah ya. Aman. Sewa biasanya kan kalau kita produksi web series atau film kan yang kendala di situ permulaan terbesar kan mas ya. Gitu. Terus yang episode ketiga ya mas? Episode ketiga kita aman juga. Mungkin overnya karena waktu, waktu kita sempat beberapa kali over, harusnya jam segini jadi jam segini. Maklum.
dalam waktu santai. Santai. lalu terus Santai ngalur aja. Ntar gue ingetin. Hmm. Ntar gue ingetin. Kira-kira masnya ini apa ya? Kan ini selaku produser nih dari pihak apa tadi? Sinema Sinema Kontrakan. Ya, selaku produser dari Sinema Kontrakan nih, gimana sih masnya ngelola ekosistem dalam kelompok? Kalau ekosistem balik lagi seperti tadi, kita ngadain eval pertama, kita apa ya, belajar jadi pengkritik untuk berani menyuarakan pendapat bahwa kacamata orang kan beda-beda. Cuman tinggal kita bagaimana untuk kemudian bisa tahu bahwa suara itu muncul juga karena hal baik yang akan diwujudkan, kan seperti itu. Jadi kritik tadi kita belajar untuk mengerti satu sama lain, akhirnya saling mengerti, saling introspeksi diri juga. Dan alhamdulillah selama 4 hari syuting, bagi saya, kacamata saya kan di kemarin ya, bagi saya surprise banget. Teman-teman bisa mulai saling peduli, saling lebih peduli lagi, ngerti satu sama lain, nggak sungkan untuk kemudian minta tolong. 4 hari itu sangat apa ya? Eval tadi itu sangat berpengaruh dari kita take 4 hari itu tadi. Soalnya katanya tadi kemarin sih sempat nongkrong sama produksinya ini masnya kan, dia tuh kelompoknya kru-krunya gila, nggak ada yang berhenti, udah kompak semua udah. Karena kita saling alhamdulillah itu sebenarnya eval pun nggak akan pengaruh kalau dari personal aja nggak ada niatan buat apa ya, buat lebih baik lagi, buat untuk saling mengerti. Cuma eval menjadi sebuah penjembatan buat teman-teman kalau kita harus memang karena ini tendensinya tugas ya kita cara jolin yang kuyung mas bareng-bareng. Memang jobdesk itu ada, tapi juga jangan terpaku di jobdesk kan begitu. Soalnya biasanya kan yang jobdesk praproduksi itu kan udah selesai di awal, pas produksi nganggur-ngangguran gitu. Dengan adanya evaluasi kan kita juga tahu jobdesk saya ini berarti tanggung jawab saya di sini. Cuma hingga kemudian saya membantu jobdesk lain ya nggak masalah. Justru itu yang dibutuhkan karena kan kita juga keterbatasan kru kan 16 orang untuk garap proyek. Yang seperti itu juga pasti harus tambal sulam lah, kasarnya tambal sulam. Kira-kira ada target viewer gak sih mas? Kalau di target kita apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Ya udah ngalir aja gitu. Kalau seni kayak gitu, pasarnya tuh luas. Iya. Karena cuma selera. Sebelumnya ada pasar spesifik gak mas? Ditentuin gitu? Kalau dari pasar spesifik enggak sih mas. Cuman kita ya udah berangkat dari lagi keresahan kita, ya kan cerita ini diambil juga karena terdekat kita kan, salah satu kru dari kita. Ya udah kita kerjain apa yang sekiranya kita rasain, ya udah yes. Nah biasanya ini apa ya, teman-teman tuh buat yang gimana ya, punya jiwa seni kadang tuh, ini pertanyaan personal ya mas kan? Iya. Apa teman-teman yang mau gerak di bidang seni itu kadang takut. Ya. Adanya dunia digital sekarang kan, aduh saingannya dan lain-lain. Gila sih. Kira-kira tuh apa ya mas? Saran buat yang takut kalau di judgement atau gimana gitu soal karyanya tuh. Kalau saran sebenarnya saran dari saya juga nggak sangat proper. Nggak apa-apa. Iya. Soalnya dia berangkat dari pengalaman aja ya. Ya selagi itu apa yang Anda miliki, selagi itu tidak mengganggu norma juga, ya kenapa enggak kan gitu. Terlepas karya laku atau tidak, kemudian viewersnya banyak atau tidak, ya kalau itu kan bisa tentang selera ya. Viewers kan datangnya selera. Kalau bicara tentang selera orang lain ya kayaknya nggak ada benang merahnya nih, nggak ada terus kemudian harus seperti ini nggak juga. Karena kan semua kan berubah, dari bangsa pasar juga berubah,
tren berubah. Jadi nggak harus hidup tuh gimana ya, tergantung validasi orang lain. Ya. Nggak harus seni itu kita punya ide apa udah kerjain dulu, udah kerja, bangun kelompok, bangun PH atau gimana, ekosistem yang bagus tuh waduh banget teman-teman. Udah diceritain nih sama Mas Andi nih gimana bangun ekosistem dari awal, kayak tadi evaluasi dulu sebelumnya ada masalah nggak sih antar personal. Iya. Itu pengaruh banget, soalnya bakal pengaruh banget saat produksi dan lain-lain. Di praproduksi pun kayak gitu. Karena kita juga pertanyaan ya, narik lagi ke belakang dari kebangunan ekosistem itu sendiri kan kita eval dulu, terus kita dari syuting, kita juga ngadain eval kedua. Kalau eval kedua kita nggak terus kita apa ya bicara tentang permasalahan, karena mungkin saya dan teman-teman ngerasa bahwa masalah yang timbul ini udah tertutup sama perubahan baik dari teman-teman. Nah, kita ngadain eval kedua itu buat tujuan untuk ngasih penghargaan ke orang lain. Ya berangkat dari apa tadi. Ketika kita mengkritik, mau ngasih masukan, berani ngasih masukan, kita juga harus berani, kita juga harus lihat perubahan baik dari diri seseorang. Kita juga harus apa ya? Ketika perubahan itu ada, kita juga harus ngasih penghargaan. Entah itu hanya sekedar ucapan terima kasih. Itu juga menurut saya penting sih. Karena mungkin dari kelompok kami kan rata-rata dari umur 21 mungkin sampai 23-an. Nggak semua orang pernah merasakan penghargaan dari orang lain. Nggak semua orang pernah merasakan bahwa oh aku dikritik dan aku dihargai. Nggak semua orang merasakan itu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar mengkritik iya, belajar menghargai orang iya, belajar mengasih penghargaan orang lain juga iya. Sekarang itu sering banget kayak gitu. Soalnya gimana ya, kadang kita nuntut banget perubahan orang lain tuh dari angka 11 sampai 13 langsung. Nah, 12-nya nggak dihitung tuh, prosesnya nggak dihargain sama sekali. Yang penting surprise, waktu eval kedua banyak teman-teman dari kru yang mungkin tersentuh ya. Banyak dari teman kru yang kemudian ada yang nangis juga, ada yang plong juga gitu. Malah merasa bahwa ya ini keluarga kami gitu untuk saat ini. Karena ya apa ya, seenggaknya kan semester 1 sampai semester 5 nih mungkin pusing ya. Cuman ketika suatu saat ada orang lain tanya terkait kuliah, ada hal baik yang bakal kita ceritakan. Oh aku kuliah dapat ini. Dan mungkin bagi sebagian teman juga suatu saat ketika lagi drop, baru ada masalah di kehidupan selanjutnya, mungkin berasal dari eval 4 dari ini ada hal baik yang bisa nge-boosting semangatnya lagi. Berarti apa ya Mas ya? Tadi dapat solusi seperti kayak apa ya? Evaluasi dulu sebelumnya itu pure dari remake film kemarin ya? Iya, kita ngelihat pengalaman dari remake kemarin, terus ya pasti di hari-hari produksi kan pasti ada masalah. Cuman ada masalah yang sebenarnya bisa diperkirakan. Oh ini kayaknya bakal jadi masalah deh. Itu kita selesaiin dengan adanya evaluasi tadi. Kan dari apa ya semester 3 kemarin kan? Semester 3 kemarin kan sama ini masih pasti kelompoknya beda kan? Apa gimana? Kalau ini sama. Ada ya 3 orang tadi, tiga kru kami yang kemudian keluar dari kelompok dan tidak lagi yang masuk. Berarti Cuma basicnya sama. Ada kru yang baru kan? Iya, tiga kalau nggak salah, 3 Nah, baru. itu bangun chemistry-nya gimana? Karena mungkin semua masalah udah dibicarain, kita udah sadar kalau oh, kita harus kayak gini. Nah itu mereka jadi punya apa ya, kalau mereka jadi bisa memperkirakan bagaimana saya menyesuaikan diri. Dan alhamdulillahnya ya proses adaptasi dari 3 teman tadi cepat banget. Langsung nyaman ya? Langsung nyaman. Karena mungkin kan kita
kita bakal jadi diri kita kalau di ekosistem yang kita mau. Mungkin ini salah satu ekosistem yang 3 orang ini pengen, 3 teman kita ini pengen, dan mungkin memang bagi semua orang, bagi semua kru kami ingin berjalan seperti itu. Hingga akhirnya kita nyaman dan waktu hari syuting pun semua cair. Terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Dari Mas Andi ini PH Sinema Kontrakan, aduh udah repot-repot datang ke sini nih bantuin kita. Aman, Mas. Kan juga sharing gitu. Oh iya, sharing cerita. Yuk, jangan lupa episode 2 ditonton nih, ditungguin. Bakal lebih seru nih kayaknya. Dari sutradara PH apa ya? Live Screen Production. Nah, tentunya jadi cukup podcast kita nih. English Spot, kami undur diri. Terima kasih.